Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan membahas materi terkait persamaan lingkaran. Oke, jadi untuk materi ini, eh, kalau misalkan kita berdasarkan diktat, ini materi untuk subbab 1.5. Jadi 1.5 itu membahas tentang persamaan lingkaran dan parabola gitu. Oke. Mungkin nanti untuk subbab 1.5 saya akan menjadi dua video ya untuk bersama lingkaran sendiri dan persamaan parabola sendiri seperti itu. Oke. Mungkin langsung saja ya kita membahas yang pertama tentang persamaan lingkaran. Oke, apa itu persamaan lingkaran? Oke, secara definisi seperti apa? Kalau misalkan kita coba katakanlah punyai sebuah lingkaran ini ya. Saya punya gambar lingkaran di sini pada diagram Cartesius. Maka apa? Secara definisi, ya kan ya? Secara definisi, oke. Secara definisi lingkaran itu adalah himpunan semua titik-titik, ya kan ya? Himpunan semua titik-titik, kan ya? Oke. Nah, himpunan semua titik-titik, katakanlah titik-titiknya adalah x, y, gitu ya. Himpunan semua titik x, y yang mempunyai jarak sama dengan suatu titik. Nah, dengan suatu titik. Katakanlah di sini titiknya adalah x0, y0. Ya, jadi ini adalah definisi dari uh, lingkaran, yaitu himpunan semua titik-titik yang dia mempunyai sama jarak yang sama dengan suatu titik tertentu. Oke. Kalau misalkan kita lihat dari ilustrasi di sebelahnya seperti ini ya. Jadi katakanlah ini sebagai titik tertentunya, ya kan ya. Ini sebagai titik tertentunya dan himpunan semua titik-titik yang berjarak sama dengan titik tersebut, titik yang tertentu tadi, katakanlah di sini ya. Jadi ini adalah x, ini sifatnya sembarang. Bisa bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini atau dimanapun sembarang. Di mana apa? Titik-titik sembarang tadi punya jarak yang sama. Katakanlah di sini jaraknya adalah r, seperti itu. Ya. Ini kalau misalkan di sini ya kita mengambil x, y-nya, ya kan ya. Berarti kan jaraknya juga pasti sebesar sebesar r juga, ya kan ya. Sebesar r juga. Ini juga r, seperti itu. Oke. Sehingga apa? Sehingga karena dia jaraknya bisa dibilang konstan ya, sehingga berdasarkan jarak titik ke titik, ya kan ya, berdasarkan jarak titik ke titik, ya kan ya, titik ke titik. Jadi kita dapatnya apa? Bahwa R sama dengan akar, ini kita sudah pelajari di materi kemarin ya, tentang jarak titik ke titik, berarti R sama dengan X min X0 kuadrat ditambah dengan Y min Y0 kuadrat. Oke. Atau dengan kata lain apa? Berarti R, atau dengan kata lain apa? Kita akan masing-masing kita kuadratkan ya. Didapat bahwa
dapat bahwa apa? X min X0 kuadrat ditambah Y min Y0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini yang disebut dengan persamaan lingkaran. Oke. Ini disebut dengan apa? Persamaan lingkaran. Ini disebut dengan persamaan lingkaran yang berpusat di X0, Y0, ya kan ya? Dan berjari-jari R. Oke. Jadi ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di X0, Y0 dan berjari-jari R. Sehingga dalam hal ini kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa dalam lingkaran biasanya komponen yang utama itu kita bisa menentukan pusat lingkarannya berapa sama jari-jarinya berapa. Oke. Nah, lebih lebih spesifik atau mungkin lebih lebih umum, ini disebut dengan persamaan baku. Ini disebut dengan persamaan baku dari lingkaran. Jadi bentuk baku atau persamaan baku dari sebuah lingkaran seperti itu. Oke. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan contoh ya. Contohnya dapatkan persamaan lingkaran, dapatkan persamaan lingkaran berpusat di katakanlah 1,-2, ya kan ya, berjari-jari 2. Nah, wah. Dapatkan persamaan lingkaran berpusat di 1,-2 berjari-jari 2. Ya sudah. Berarti berdasarkan bentuk baku dari persamaan lingkaran, berarti gimana? Ini yang sebagai apa namanya? Ini kan ya. Ini sebagai X0, ini sebagai Y0, ini adalah R-nya, maka persamaan lingkarannya berarti gimana? Berarti untuk persamaan lingkarannya itu adalah apa? Berarti X min 1 kuadrat ditambah dengan Y min min 2 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Sehingga apa di sini berarti? Berarti kita dapat bahwa X min 1 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 4. Dah, ini adalah persamaan lingkarannya. Seperti itu. Oke. Contoh berikutnya, dapatkan dapatkan pusat dan jari-jari dari lingkaran, katakanlah apa? X plus 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 6. Oke, kalau yang tadi itu kan kita didapatnya titik pusatnya di mana,
dan jari-jarinya apa, ya kan ya, di contoh yang sebelumnya, di contoh yang ini ya. Oke. Di contoh yang sebelumnya ini kita diketahui pusatnya berapa, ya kan ya, sama jari-jarinya berapa. Kemudian kita coba konstruksi persamaan lingkarannya. Nah, kemudian untuk yang ini dia kita diketahuinya persamaan lingkarannya, terus disuruh dapatkan pusat dan jari-jarinya seperti itu. Sehingga apa? Ya udah, karena kalau misalkan kita coba lihat ya dari bentuk persamaan lingkarannya ini kan sebenarnya bisa kita tuliskan seperti ini ya. Ini kan sama aja kayak X min 1. Ingat ya, karena secara default bentuknya di sini dia min. Seperti itu. Oke. Secara default dia bentuknya min. Sehingga di sini untuk yang X plus 1 itu kita eh, apa arahkan ke bentuk X min 1. Dikuadratkan ditambah dengan Y min 3 kuadrat sama dengan 6. Sehingga di sini udah bisa kita lihat ya bahwa ini sebagai X0, ini sebagai Y0, ini sebagai R kuadratnya. Kalau kita mengacu ke bentuk baku dari persamaan lingkaran. Sehingga dalam hal ini didapat suatu lingkaran yang pusatnya di min 1,3, ya kan ya? Min 1,3 dan jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah karena di sini R kuadrat itu sama dengan 6, maka jari-jarinya adalah akar akar 6. Oke, jadi itu untuk eh, apa? Bentuk baku dari persamaan lingkaran yang sebenarnya dari mana bentuk bakunya? Dari definisi lingkaran itu sendiri. Yaitu semua himpunan semua titik-titik X, Y yang mempunyai jarak sama dengan suatu titik tertentu. Kalau misalkan kita hitung dengan jarak titik ke titik, dapatlah bentuk persamaan baku dari lingkaran. Gitu. Nah, selanjutnya, jadi dalam merepresentasikan atau menyajikan persamaan lingkaran itu tidak hanya dalam bentuk baku seperti ini ya. Tadi kan kita udah berkenalan tentang bentuk baku persamaan lingkaran. Oke. Nah, katakanlah misalkan dari bentuk ini ya, dari bentuk yang contoh yang terakhir, itu kan tadi kita peroleh bahwa apa? Kita punya sebuah lingkaran yang bentuknya X plus 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 6 ya. Misalkan kita coba jabarkan lah, apa? Di ruas kiri ini. Misalkan untuk X plus 1 kuadrat itu kan jadinya apa? Berarti X kuadrat plus 2X plus 1 ya, kalau kita jabarkan ya. Ya, ini kan sama aja kayak X plus 1 dikali X plus 1. Sehingga ini kan kita gunakan perkalian apa? Kalau dulu mungkin kita sekolah nyebutnya skema pelangi. Kayak gitu, karena bentuknya mirip-mirip pelangi. Terus untuk Y min 3 kuadrat itu jadinya adalah Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 6. Terus kemudian kita coba susun ya. Nah, X kuadrat, ini kita kelompokkan yang kuadrat ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y. 1 ditambah 9, 10. 6-nya pindah ruas ke kiri, berarti 10 kurangin 6, berarti plus 4 ya. Nah, sini dia plus 4 sama dengan 4. Nah, ini juga merupakan persamaan lingkaran juga berarti kan ya, tapi dalam bentuk penyajian yang lain. Oke. Jadi, tidak hanya kita menyatakan seperti ini, ya kan ya, tidak hanya bentuk yang seperti ini, tapi juga sering juga kita menyatakan sebuah lingkaran itu sebagai bentuk umum namanya. Nah, kita bahas tentang bentuk umum ya sekarang ya. Oke, sekarang kita bahas tentang bentuk umum persamaan lingkaran. Ini namanya bentuk umum.
Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas lebih detail ya tentang bentuk umum ya. Oke, karena kita bahas tentang bentuk umum dari persamaan lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran. Seperti itu. Bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nah, tadi kan udah kita belajar tentang bentuk bakunya ya. Karena kita belajar tentang bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nah, bentuk umum dari persamaan lingkaran itu seperti apa? Oke, secara bentuk, oke, bentuk umum persamaan lingkaran mempunyai bentuk seperti ini, yaitu x kuadrat plus y kuadrat ditambah ax plus by plus c sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nah, terus gimana cara menentukan persamaan apa? Cara menentukan pusatnya di mana dan jari-jarinya berapa? Tadi kan kita udah bahas bahwa dalam lingkaran itu ada beberapa identitas yang istilahnya itu menjadi identitas wajib dari sebuah lingkaran, yaitu kita harus tahu pusatnya di mana dan jari-jari lingkarannya berapa. Terus kalau misalkan dalam bentuk eh, umum gimana? Kalau misalkan kita berkaca dengan yang tadi ya, kalau kita berkaca ke bentuk bentuk baku, ini kan bentuknya tinggal gini aja ya, x min x0 kuadrat ditambah y min y0 kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini udah jelas sekali bahwa pusatnya adalah x0, y0, terus jari-jarinya r. Jari-jarinya r. Terus kemudian untuk yang ini, gimana cara penentuan pusatnya? Nah, untuk yang bentuk apa namanya? Bentuk umum. Kalau misalkan kita punya persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus b plus c, ini adalah suatu lingkaran berpusat di, yaitu min setengah a, koma min setengah setengah b, seperti itu. Oke, dan jari-jarinya, ya kan ya, dan jari-jarinya itu adalah r sama dengan akar apa? Akar dari seperempat a kuadrat plus seperempat b kuadrat terus min c. Tentunya apa? Tentunya di sini harus punya syarat dulu ya. Syarat bahwa apa? Di dalamnya akar ini harus lebih besar 0. Ya kan ya? Syaratnya adalah seperempat a kuadrat plus seperempat b kuadrat min c harus positif. Karena kalau misalkan dia negatif ataupun dia sama dengan 0, dia sudah tidak bisa jadi lingkaran lagi kan sebenarnya. Sehingga di sini bisa dibilang bahwa apa? Bahwa ini adalah merupakan syarat agar persamaan baku tadi itu merupakan sebuah lingkaran. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat dari apa namanya? Bentuk ini ya, mungkin bisa kita bilang bahwa lebih mudah kita melihat bentuk baku daripada bentuk umum ya. Karena kalau bentuk baku itu kan udah jelas bahwa kalau X0 Y0-nya berapa dan jari-jarinya berapa itu dia lebih lebih mudah kita pahami. Oke. Sehingga untuk bentuk umum itu seolah-olah kita ya ngafalin ya. Pusatnya di min setengah koma A, koma min setengah koma B. Jari-jarinya ada rumusnya sendiri yaitu R sama dengan akar seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat min C. Tapi pada dasarnya antara bentuk umum sama bentuk baku itu ya pada dasarnya sama-sama aja ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa ngubah yang awalnya bentuk baku menjadi bentuk umum. Ini kan contohnya yang sebelumnya yang ini ya. Contoh sebelum tadi itu kan kita apa? Mengubah yang awalnya
bentuk baku, ya kan ya, menjadi bentuk umum. Nah, karena kita istilahnya apa? Bisa ngubah baku ke umum, ya tentunya bisa kita ubah sebaliknya dong. Dari umum ke baku. Sehingga kalau misalkan menemukan permasalahan dalam bentuk umum, andai kata misalkan kita nggak hafal rumusnya, bisa nggak kita menentukan pusat dan ciri-cirinya? Jawabannya bisa-bisa aja. Yaitu dengan cara apa? Kita ubah ke dalam bentuk baku. Karena mungkin kita lebih mudah membaca pusat dan ciri-cirinya menggunakan persamaan bentuk baku. Contohnya ya, kayak misalkan ya, katakanlah di sini saya ambil contoh, oke, contoh, nah, namanya di sini aja mungkin. Coba. Nah, ini ya. Kita punya suatu persamaan yaitu x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 2y plus 8 sama apa plus 8 sama dengan 0. Tentukan pusat dan jari-jarinya, ya kan ya. Tentukan tentukan pusat pusat lingkaran, ya kan ya. Lingkaran dan jari-jari dari persamaan tersebut. Dari persamaan tersebut. Oke, saya akan mengerjakan menggunakan dua cara ya. Dalam hal ini, saya menggunakan rumus yang sudah kita bahas, rumus untuk mencari pusat dan jari-jari dalam persamaan baku, sama saya akan menggunakan tanpa rumus. Seperti itu, oke. Cara yang pertama, cara satu, oke. Kita tahu bahwa dalam hal ini berarti apa? Ini berlaku sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Sehingga udah jelas ya bahwa pusatnya itu adalah apa? Berarti min setengah kali 8, ya kan ya? Koma, min setengah kali 2. Kan min setengah A, koma, min setengah B ya. Sehingga dapatnya apa berarti? Dapatnya adalah min 4, koma, sorry. Ini min 8 ya. Berarti harusnya plus 4. Minnya min 8 sehingga apa? Harusnya 4, koma, min 1. Sudah. Berarti pusatnya adalah 4, koma, min 1. Terus jari-jarinya. Jari-jarinya gimana? Jari-jarinya berarti apa? Jari-jarinya adalah R sama dengan tadi rumusnya apa? Akar dari seperempat A kuadrat. Berarti seperempat A kuadratnya berarti min 8 kuadrat ditambah seperempat B kuadrat berarti setengah kali 2 kuadrat, ya kan ya? Min C, C-nya tadi berapa? C-nya 8, berarti dia 8 di sini. Sehingga jadi jawabannya berapa berarti? Berarti akar min 8 kuadrat berarti 64, 64 dibagi 4 berarti dia 16, ditambah 2 kuadrat 4 dibagi 2 berarti dia 2, min 8. Sehingga dapatnya berapa? Akar dari 16 tambah 2 berarti 18 dikurangi 8 berarti 10. Ya udah, berarti di sini dia akar 10 jari-jarinya. Seperti itu. Oke. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita nggak usah pakai rumus bisa. Oke. Ini ya. Untuk cara yang kedua itu intinya adalah kita ubah ke dalam bentuk baku. Ubah ke bentuk baku. Oke. Paham ya? Nah, untuk mengubah ke bentuk baku ini, kita gunakan teknik
yang namanya pelengkap kuadrat sempurna. Mungkin kalau misalkan teman-teman dulu pernah belajar apa namanya persamaan kuadrat, di mana salah satu penyelesaian dalam mencari akar-akar dalam persamaan kuadrat itu menggunakan pelengkap kuadrat sempurna. Oke, pelengkap kuadrat sempurna. Oke, kita coba ya. Di sini adalah apa tadi? X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 2Y plus 8 sama dengan 0. Oke. Langkah pertama adalah kita coba kelompokkan ya, yang X dengan X, yang Y dengan Y, yang konstanta kita pindah ke ruas kanan. Sehingga jadinya adalah X kuadrat min 8X plus Y kuadrat plus 2Y, yang 8 pindah ke ruas kanan, berarti di sini dia min 8. Selanjutnya kita gunakan apa? Pelengkap kuadrat sempurna. Yaitu tekniknya biasanya adalah kita tambah dengan kuadrat dari koefisien variabelnya. Koefisien variabel. Contoh, oke, perhatikan. Misalkan nih, untuk yang variabel X, kita tahu bahwa apa? Untuk yang variabel X itu koefisiennya adalah min 8, ya kan ya? Kita koefisiennya min 8, kita bagi 2, min 8 bagi 2 berarti min 4, dikuadratkan. Tadi apa? Tuh, tadi. Ke setengah dari kuadrat dari setengah koefisien X. Nah, ini kurang ya. Setengah kuadrat dari setengah koefisien variabel. Entah variabel X atau variabel Y. Tadi untuk yang variabel X, koefisiennya min 8, kita bagi 2 berarti min 4 dikuadratkan berarti 16, ya kan ya? Berarti di sini dia X kuadrat min 8X ditambah 16. Seperti itu. Terus kemudian yang variabel Y, berarti apa? Y kuadrat ditambah 2Y. Ingat koefisien Y-nya adalah 2, dibagi 2 berarti 1, dikuadratkan berarti 1. Sehingga di sini ditambah 1, ya kan ya? Oke, kayaknya tadi di sini ada yang salah ya. Harusnya di sini itu ada salah rumusnya di sini ya. Harusnya apa? Harusnya di sini seperempat ya. Seperempat, sehingga di sini dia 1, sehingga berapa di sini? Berarti kalau 1, 11 ya. Berarti di sini harusnya akar 11. Ini akar 11. Sehingga di sini berapa? Tadi koefisien Y-nya adalah 2, dibagi 2 1, dikuatin juga 1. Sehingga tambah 1 sama dengan tadi min 8, ya kan? Ya ingat, karena tadi di ruas kiri kita menambahkan 16 dan 1, maka di ruas kanan juga sama. Ditambah 16, ya kan ya? Tambah 16 ditambah 1. Oke. Sehingga hasilnya berapa? Sehingga kita dapat di sini adalah X kuadrat min 8X plus 16 plus Y kuadrat plus 2Y plus 1 sama dengan, ini berapa? 9 tadi ya. Oh iya, 9 ya. Tadi ini juga salah juga dia. Harusnya di sini akar 9 ya. Oke, kita salah hitung tadi. Berarti akar 9 berarti 3 ya jawabannya. Oke. Sehingga apa? Sehingga dari sini kita coba lihat bahwa untuk yang ini, nah namanya juga pelengkap kuadrat sempurna, ini bisa kita tuliskan sebagai X min 8 bagi 2, dan koefisiennya min 8 dibagi 2 berarti min 4, berarti di sini X min 4 kuadrat, ditambah dengan di sini koefisien Y-nya 2 dibagi 2 berarti 1, berarti di sini adalah Y plus 1 kuadrat sama dengan 9. Nah, di sini kan udah apa? Udah jelas ya, ini merupakan
bentuk baku dari sebuah lingkaran yang apa? Pusatnya lebih gampang kan ya? Yaitu pusatnya udah jelas 4,-1, tapi jari-jarinya apa dan jari-jarinya berapa? Karena di sini dia R kuadratnya 9, berarti R-nya sama dengan 3. Oke. Jadi ada dua cara. Cara pertama menggunakan rumus, ya silakan teman-teman mau menghafalkan ya nggak tidak masalah. Setidaknya walaupun apa namanya kita menghafal, setidaknya tahu dari mana rumus itu seperti itu. Oke. Terus contoh berikutnya mungkin apakah selalu koefisien x kuadratnya dan y kuadratnya harus sama dengan 1? Kalau kita lihat kan di sini koefisiennya kan 1 ya. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 1. Apakah selalu 1 koefisiennya? Jawabannya enggak juga ya teman-teman ya. Ada beberapa bersama lingkaran itu memang sengaja dibuat koefisien x kuadrat dan plus apa x kuadrat, koefisien x kuadrat dan y kuadratnya itu dia dibikin bukan 1. Tapi ciri-cirinya adalah kalau bersama lingkaran itu pasti koefisien kuadratnya pasti sama. Jadi nggak mungkin di sini koefisiennya 3, di sini dia 2. Nah, saya ambil contoh ini ya. Saya ambil contoh contoh lain. Oke. Nah, ini nggak mungkin. Kalau bersama lingkaran, itu ciri-cirinya adalah persamaan apa koefisien kuadrat, entah itu x kuadrat atau y kuadrat itu pasti sama. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan seperti ini bagaimana? Kalau misalkan seperti ini, berarti gimana cara menentukan pusat dan jari-jarinya? Nah, saya coba pakai apa cara yang pelengkap kuadrat sempurna ya. Oke. Jadi gimana ya? Bisa dengan cara kita menjadikan koefisien kuadratnya satu. Itu dengan cara apa? Masing-masing ruas kita bagi. Sehingga jadinya apa berarti di sini? Berarti di sini dia x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 12x, jadi min 81/2 sama dengan, ya udah berarti ini yang akan kita pelengkap kuadrat sempurnakan seperti itu ya. Oke, kita coba ya. Berarti kalau kita cari gimana? Masing-masing variabel x-nya kita kelompokkan ya. Berarti di sini jadinya adalah x kuadrat plus 12x plus y kuadrat sama dengan 81/2, ya kan ya. Terus tadi apa tadi? Untuk yang variabel x koefisiennya berapa? 12. Kita lakukan pelengkap kuadrat sempurna. Koefisien x-nya 12 dibagi 2 6, dikuadratin 36. Berarti di sini berapa? Berarti di sini x kuadrat plus 12x plus 36 tadi ya. Terus kemudian ditambah, nah karena y kuadratnya itu dia istilahnya tidak ada komponen yang variabel y, cuman y kuadrat, berarti tetap kita biarkan saja. Karena pada dasarnya y kuadrat ini sudah dalam bentuk kuadrat sempurna, sehingga kita biarin aja. Tidak perlu melakukan hal yang tadi. Sehingga di sini tetap y kuadrat sama dengan 81/2 ditambah 36. Karena tadi di ruas kiri kita menambahkan 36. Sehingga apa? Berarti untuk yang ini sama dengan apa berarti jadinya? Berarti X 12 dibagi 2 berarti 6. Berarti X plus 6 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan berapa ini? 81 ditambah 3. 81/2 ditambah 36. Berarti 72 tambah 81 berarti 153 ya. Berarti di sini adalah 153 Sehingga dari sini udah bisa kita simpulkan bahwa apa? Ini adalah sebuah lingkaran dengan pusat min 6, ya kan ya? Min 6,0. Ini kan sama aja kayak y min 0 kuadrat sebenarnya. Berarti min 6,0, oke. Dengan jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah akar dari 153/2. Seperti itu. Oke. Jadi itu kasus di mana koefisien kuadratnya dia tidak sama dengan 1. Terus caranya gimana ya? Tinggal kita jadikan 1 aja dulu. Dengan dibagi berapa gitu kayak.
Misalkan karena di sini dia 2x kuadrat plus 2y kuadrat, maka langkah awalnya sebelum kita melakukan pelengkap kuadrat sempurna atau kita ubah ke dalam bentuk baku, kita bagi dua dulu. Oke, oke. Selanjutnya, eh, nah ini mungkin beberapa tambahan informasi ya terkait dengan kasus degenerasi lingkaran. Oke, di kasus degenerasi lingkaran ya. Si- Oke, misalkan diberikan persamaan x min x nol kuadrat ditambah y min y nol kuadrat sama dengan k. Nah, ini kita tahu ini merujuk ke dalam bentuk baku ya. Ini merujuk ke bentuk baku sebuah persamaan lingkaran. Oke, ini adalah bentuk bentuk baku. Oke. Maka apa? Ini ada beberapa kondisi, yaitu apa? Tergantung nilai k-nya. Kalau k-nya itu dia positif, maka dia merupakan sebuah lingkaran. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita bahas barusan ya. Oke, yaitu kalau misalkan k-nya positif, maka persamaan tadi, persamaan ini ya, persamaan ini adalah sebuah lingkaran yang pusatnya x0, y0 berjari-jari akar k, ya kan ya. Nah, sedangkan kalau misalkan k-nya dia sama dengan nol. Oke, kalau K-nya yang sama dengan nol, maka dia bukan lingkaran, melainkan sebuah titik tunggal. Oke, ya, titik tunggal yaitu x0, y0. Maksudnya gimana? Misalkan nih, kita ambil contoh langsung ya. X min 2 kuadrat ditambah y min 3 kuadrat sama dengan nol. Nah, kita tahu bahwa apa? Kalau misalkan kita menemukan persamaan ini, x min 2 kuadrat ditambah y min 3 kuadrat sama dengan nol. Ini kan sudah jelas bahwa x-nya pasti sama dengan 2, y-nya sama dengan 3. Karena kan di sini dia bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat, kalau misalkan ditambah sama dengan nol, maka masing-masing kuadratnya harus sama dengan nol ya. Yang artinya, satu-satunya solusi adalah yang ini tadi ya. X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Sehingga ini udah jelas merupakan sebuah titik, ini tipe ya. Harusnya sebuah titik yang tunggal, dalam arti titik beneran titik, yaitu titik 2,3. Seperti itu. Oke. Sedangkan apa? Sedangkan untuk kasus yang ketiga, ketika K-nya kurang dari nol atau K-nya negatif ya, atau K-nya negatif, maka persamaan ini persamaan 3, di PPT-nya persamaan 3 ini ya. Persamaan 3 tidak mempunyai grafik. Nah, kenapa kok tidak punya grafik? Misalkan logikanya adalah kita punya x min 2 kuadrat ditambah y min 3 kuadrat sama dengan min 5. Nah, oke. Ini kan udah bisa, apa ya, secara logika ini nggak bisa. Kenapa? Sesuatu kuadrat yang nggak mungkin negatif ditambah sesuatu kuadrat yang nggak mungkin negatif dijumlah kok bisa jadi negatif. Sehingga kalau misalkan menemukan persamaan seperti ini, tidak ada nilai X yang memenuhi. Tidak ada X dan Y yang memenuhi. Sehingga apa? Ya udah berarti karena tidak ada X dan Y yang memenuhi, berarti dia nggak bisa digambar.
Itulah kenapa dia tidak mempunyai grafik pada bidang kartesius. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Tidak semua persamaan yang seperti ini itu menandakan bahwa tidak semua persamaan yang bentuknya seperti ini itu merupakan apa sebuah lingkaran. Tergantung apa? Tergantung K-nya itu tadi. Kalau K-nya positif dia berarti benar sebuah lingkaran. Kalau K-nya sama dengan nol maka dia hanya berupa sebuah titik. Kalau misalkan K-nya kurang dari nol maka dia tidak mempunyai grafik pada bidang kartesius. Seperti itu. Oke. Itu tentang kasus degenerasi lingkaran. Oke, kita coba latihan beberapa soal ya. Oke, tentukan pertama, mungkin saya tidak membahas semua soal di sini ya. Mungkin saya ambil dua soal aja supaya videonya tidak terlalu panjang. Nomor satu, tentukan apakah persamaan berikut merupakan lingkaran titik atau dia tidak punya grafik seperti itu. Kita coba ya. Misalkan untuk yang eh kita coba yang B lah. Yang B ya. Nanti silakan teman-teman bisa mencoba untuk yang lain. X kuadrat 4, plus 4x min 8y plus 20. Oke, gimana ini? Berarti agar kita bisa mengetahui, kita coba anu aja ya, ubah ke dalam bentuk baku ya. Itu jadinya apa ini? Berarti jadi x kuadrat plus 4x plus y kuadrat min 8y sama dengan min 20, ya kan ya? Kalau kita lihat berarti apa ini? Berarti di sini dia x kuadrat, kita lakukan sama kayak tadi ya. Di sini koefisien x-nya adalah 4, kita bagi 2 kuadratin. Bagi 2 berapa? Bagi 2 berarti 4 ya. Bagi 2, 4 bagi 2, 2 dikuadratin jadi 4. Berarti di sini ditambah 4, kayak gitu. Plus y kuadrat min 8y. Koefisien y-nya adalah min 8, dibagi 2 berarti min 4, dikuadratin jadinya 16. Sama dengan min 20, karena tadi ditambah 4 sama 16, berarti lakukan hal yang sama ya. Ditambah 16, ditambah 4. Sehingga jadinya apa? Berarti ini jadinya apa? X plus 2 kuadrat ditambah Y min bagi 2 berarti min 4 sama dengan 0. Ya kan? Nah, ini udah jelas ya. Bahwa persamaan ini dia bukan sebuah lingkaran, tapi sebuah titik, ya kan ya? Ini adalah sebuah titik. Nah, pada sebuah titik gimana berarti? Ya udah, berarti solusinya di kan berarti apa? Agar ini 0 berarti dia X-nya harus min 2. Agar ini 0 kan tadi kan kalau kuadrat tambah kuadrat sama dengan 0 berarti kan kuadratnya harus 0 kan. Berarti kalau ini 0 dia harus X-nya min 2. Kalau 0 berarti di sini Y-nya 4. Oke. Sehingga di sini apa? Sebuah titik di min 2,4. Jadi dia bukan sebuah lingkaran ya. Seperti itu. Terus yang kedua, untuk yang nomor satu silakan nanti untuk dua soal yang lain bisa dibuat latihan soal ya. Seperti itu. Terus yang ini, yang nomor dua. Nah, nomor dua ini saya coba ambil yang B ya. Kayaknya yang B ini lebih susah. Jadi kita ambil contoh yang agak rumit aja. Nah, ini gimana ini? Gambarkan grafik kalau nemu soal seperti ini itu biasanya kita harus tahu apa ya, bentuk persamaan awalnya apa. Oke. Nah, kita coba lihat ya.
Kalau coba kita perhatikan untuk yang soal ini, coba kita kuadratkan dulu ya. Kalau misalkan kita kuadratkan jadinya apa? Kita kuadratkan jadinya adalah Y kuadrat sama dengan min kuadrat itu kan berarti Y positif ya. Terus ini jadinya adalah 5 plus 4X min X kuadrat. Terus yang X katakanlah saya pindahkan semuanya ke ruas kiri. Jadinya adalah apa? Berarti X kuadrat min 4X plus Y kuadrat sama dengan 5. Nah, ini kita coba apa? Gunakan pelengkap kuadrat sempurna ya. Misalkan di sini koefisien X-nya min 4, kita bagi 2 dikuadratkan. Berarti min 4 bagi 2, min 2 dikuadratin jadinya 4 ya. Berarti X kuadrat min 4X plus 4 tadi ya. Nah, untuk yang Y tidak perlu kita kuadratkan sempurna lagi, karena dia bentuknya udah kuadrat sempurna, berarti X kuadrat sama dengan 5. Karena tadi di ruas kiri kita nambahkan 4, maka di ruas kanan juga sama. Sehingga jadinya apa? Sehingga jadinya di sini akan menjadi X. Nah, min 4 bagi 2, berarti di sini X min 2 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, dari sini kan udah jelas ya, ini merupakan apa ya? Yaitu adalah sebuah lingkaran yang berpusat di mana berarti? 2,0 ya, berarti berpusat di 2,0. Oke, dan jari-jarinya adalah 3. Ya udah, berarti kalau misalkan kita gambar gimana? Kalau misalkan kita gambar, berarti ini jadinya apa berarti ini? Nah, kita coba gambar ya. Berarti pusatnya di 2,0, berarti katakanlah di sini ya. Ini 2, terus dia apa? Berjadi-jadi 3. Berarti kalau misalkan dia berjadi-jadi 3, berarti gimana berarti gambarnya? Berarti kalau berjadi-jadi 3, berarti di sini harusnya min 1 ya. Ini min 1 berarti sini 5. Ya dah, berarti gambarnya harusnya kurang lebih seperti ini ya. Ini mohon maaf kalau gambarnya agak sedikit kurang bagus ya. Oke. Nah, tapi teman-teman, ini apakah gambarnya full satu lingkaran? Jawabannya tidak ya. Kalau misalkan yang ditanya adalah yang ini, maka gambarnya full satu lingkaran. Tapi kan kita ingat di awal soalnya tuh maunya ini, yaitu Y min. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau misalkan seperti ini, lingkarannya sudah nggak penuh lagi. Karena di sini dia dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan, ya kan ya? Oke, karena di sini bentuknya adalah Y sama dengan, maka kemungkinannya bisa separuh atas atau separuh yang bawah. Dilihat yang mana? Karena di sini adalah Y min. Nah, ini ya. Berarti kalau di sini Y min berarti Y yang negatif dia. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan kita bedah, sebenarnya untuk gambar ini itu untuk yang gambar separuh atas itu adalah Y sama dengan akar apa? 5 plus 4X min X kuadrat. Sedangkan untuk yang separuh bagian bawah itu yang negatifnya, yaitu Y min akar apa ini? 5 ditambah 4X min X kuadrat. Seperti itu. Sehingga lebih lengkapnya untuk soal yang B, 2B ini, gambarnya cuman yang bagian bawah saja. Sehingga ini dihapus. Itu ya. Oke. Sehingga dapatnya cuman yang setengah bagian bawah. Seperti itu. Oke, ini yang menyatakan yaitu Y sama dengan min akar 5 plus 4X min X kuadrat. Seperti itu. Oke, jadi intinya kita harus tahu bentuk secara utuh itu seperti apa, baru nanti kita, oh ini sebagian
Ini yang bagian atau bagian bawah atau bisa jadi nanti bagian kanan atau bagian kiri seperti itu. Oke, mungkin cukup itu ya. Kita udah banyak membahas tentang persamaan lingkaran seperti itu. Oke, mulai dari apa tadi? Mulai dari persamaan baku, persamaan umum, kemudian kasus degenerasi lingkaran seperti itu. Terus kemudian juga beberapa contoh-contoh latihan soal. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dari materi persamaan lingkaran. Mungkin saya lanjutkan untuk materi di sebuah tugas lima tentang persamaan parabola di video yang lain. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat di sana. Seperti itu, silakan bisa like dan subscribe eh, akun YouTube saya. Untuk nanti kedepannya akun ini akan saya gunakan untuk share latihan soal-soal di mata kuliah kalkulus. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.